Saat dalam perjalanan hijrah menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW pernah ditolong laba-laba dan burung merpati di Gua Tsur. Beliau bersembunyi di dalam gua bersama sahabat yang menemaninya berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad mendapatkan berbagai perlawanan yang keji dari kaum kafir Quraisy yang saat itu berada di zaman jahiliyah. Pada masa kenabiannya, sempat terjadi beberapa perang besar dalam menegakkan agama Islam. Dikisahkan bahwa suatu ketika kondisi di Makkah dirasa sudah tidak aman bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memerintahkan seluruh kaum muslim untuk berhijrah ke Madinah. Mulanya, beliau berangkat secara diam-diam ditemani oleh Abu Bakar. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah pernah bersembunyi di dalam Gua Tsur dari kejaran kaum musyrikin Makkah. Di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menempatkan laba-laba dan burung merpati di Gua Tsur. Pada saat perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar singgah menuju Gua Tsur setelah merasakan ada sosok yang mengintai keduanya. Disitulah keduanya bersembunyi selama 3 malam lamanya. Kala itu kaum musyrikin mengadakan rapat untuk merundingkan cara menangkap Nabi Muhammad. Mereka lalu mengutus orang-orang yang dapat menjajaki bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan sayembara bahwa barang siapa dapat memancung kepala Nabi Muhammad sampai dapat membawanya di muka mereka, akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Usai menemukan bekas tapak kaki Nabi dan Abu Bakar, ahli pencari jejak tapak kaki itu pun mengikutinya. Sesampainya di Gua Tsur, tiba-tiba bekas tapak itu berkenti dan terputus, sehingga mereka pun kebingungan harus kemana selanjutnya. Sesudah Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam Gua Tsur, seketika Allah menyuruh laba-laba yang berjumlah ribuan membuat sarang di muka gua, serta menyuruh burung-burung merpati liar supaya bersarang dan bertelur di tempat tersebut. Karena itulah, di depan pintu Gua Tsur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya, serta telur merpati di bawahnya. Orang-orang pencari jejak itu pun berselisih satu sama lain. Mereka berpikir, seandainya Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, mestinya banyak telur burung merpati yang pecah, dan pasti sarang laba-laba itu hancur. Padahal terlihat tidak satu pun telur yang pecah dan sarang laba-laba itu masih penuh di muka gua. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kita perlu mencoba masuk bersama-sama. Coba marilah." Kemudian Umayyah bin Khalaf membalasnya, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentu sarang laba-laba itu telah luluh, bukan? Ya, kalau di dalam gua itu tidak ada binatang liar dan buas atau ular berbisa. Kalau ada, tentu akan mencelakakan kamu, bukan?" Akhirnya, mereka kembali dengan tangan hampa serta hati penuh sesal. Nabi yang berada di dalam gua tersebut tak sedikit pun merasa cemas maupun takut kepada mereka, sebab beliau percaya bahwa Allah akan memberinya pertolongan. Abu Bakar kala itu mengangkatkan kepalanya ke atas dan melihat orang-orang yang sedang di atas gua. Ia pun berkata kepada Nabi, "Oh, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita ada di sini, bukan?" Rasulullah pun bersabda, "Janganlah engkau menyangka bahwa aku ini sendirian bersama engkau. Tetapi sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Selamanya Ia akan melindungi kita. Adapun jika mereka nanti masuk ke dalam gua ini dengan jalan melalui pintu gua itu, nanti kita melepaskan diri. Melalui ini, Nabi menunjukkan jarinya ke sebelah belakang. Padahal sebelah belakang gua itu aslinya tidak berpintu. Tetapi setelah Abu Bakar menoleh ke belakang, ia melihat di belakang gua itu ada pintu lebar yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh.
ia pun menjadi penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi perlindungan dan pertolongan kepadanya. Akhirnya, para pengepung dan pencari jejak itu pun bubar dan pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke Makkah. Demikianlah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Tsur. Wallahu a'lam.